Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada video mengenai polimerisasi radikal alkena. Teman-teman pasti pernah belanja kan? Ya. Nah, ketika belanja itu ada kantong kresek atau kantong plastik yang diberikan oleh toko. Nah, ternyata kantong plastik atau kantong belanja yang diberikan itu termasuk dari hasil reaksi polimerisasi. Nah, bagaimana sih dari reaksi polimerisasi hingga membentuk suatu kantong belanja atau kantong plastik yang disebut dengan polietilena. Nah, beberapa reagen itu mengadisi alkena melalui mekanisme radikal bebas, ya, bukannya melalui mekanisme ionik. Dari sudut pandang komersial atau yang umum, yang terpenting dari reaksi adisi radikal bebas adalah reaksi yang menghasilkan suatu polimer. Polimer adalah suatu molekul besar yang biasanya bobot molekulnya tinggi, terdiri atas unit yang berulang, ya, yang kecil, kemudian berkumpul menghasilkan suatu rantai yang panjang. Molekul yang paling sederhana dari unit berulang ini disebut dengan monomer. Kemudian dari proses konversi monomer menjadi polimer disebut dengan polimerisasi. Jadi bagian terkecilnya adalah monomer, kemudian polimer itu bagian dari terbesarnya. Nah, polimerisasi radikal bebas dari etilen menghasilkan suatu polietilena, yaitu material yang dihasilkan secara besar-besaran, bahkan lebih dari 10 miliar pound per tahun di Amerika Serikat sana. Reaksi ini dilaksanakan dengan memanaskan etilen di bawah tekanan dengan bantuan katalis. Nah, bagaimana reaksi ini bisa terjadi? Jadi reaksi polimerisasi alkena yaitu mereaksikan suatu alkena, ya, banyak alkena di bawah tekanan, yaitu ada yang mengatakan 1000 atm, ya, atau 1000 atmosfer. Kemudian ada juga di buku Claydon itu mengatakan 2000 atm. Kemudian di buku Hart juga mengatakan suhu yang dibutuhkan adalah suhu di atas 100 derajat Celcius, sama dengan Claydon yang mematok suhu 200 derajat Celcius. Satu jenis katalis yang sering dijumpai untuk polimerisasi alkena ialah suatu oksigen atau suatu juga peroksida organik. Biasanya adalah peroksida organik, ya, menghasilkan suatu polietilena. Dan di sini itu bisa sampai jumlahnya beberapa ribu, ya, jadi menghasilkan suatu molekul yang panjang, ya. Jadi yang pertama, untuk mekanisme reaksi radikal polimerisasi radikal alkena, yang pertama adalah yang paling sering dijumpai tadi adalah suatu katalis yang digunakan, yaitu bisa oksigen atau peroksida organik. Di sini kita pakai peroksida organik. Ikatan tunggal antara oksigen dengan oksigen pada senyawa peroksida itu adalah ikatan yang termasuk lemah, dan jika dipanaskan, ya, jadi di sini prosesnya dipanaskan. Jika dipanaskan, ikatan ini akan putus dengan satu elektron berada pada setiap oksigen. Jadi pemutusannya secara homolitik. Ingat, ya, ketika dipanaskan ikatan itu, apalagi kalau pada peroksida dengan pemanasan yang sedikit, akan menghasilkan suatu pemutusan ikatan secara homolitik, menghasilkan satu elektron yang ada pada oksigen dan satu lagi pada oksigen yang lain. Nah, ini disebut dengan radikal, ya, alkoksi radikal. Jadi ada dua alkoksi radikal yang dihasilkan. Nah, radikal katalis alkoksi ini itu kemudian mengadisi ikatan rangkap yang ada pada alkena, yaitu ikatan rangkap karbon-karbon. Jadi ingat,
radikal bebas itu adalah suatu molekul yang sangat reaktif, dapat bereaksi, ya. Dapat dengan mudah bereaksi. Jadi satu elektron yang ada pada alkoksi radikal itu bergabung dengan satu elektron yang ada pada ikatan karbon-karbon, kemudian satunya lagi masuk ke karbon yang lain, menghasilkan suatu radikal bebas karbon, ya. Jadi ini disebut dengan radikal bebas karbon karena berada pada karbonnya. Nah, hasil dari adisi ini adalah radikal bebas karbon yang dapat mengadisi molekul etilena yang lain dan seterusnya. Oke, jadi karena radikal bebas dari karbon ini juga termasuk yang sangat reaktif, maka dapat mengadisi pada senyawa etilena yang lain. Sama prosesnya, yaitu terjadi pemutusan secara homolitik antara radikal bebas karbon dengan ikatan rangkap 2 yang ada pada etilena, sama menghasilkan suatu radikal bebas karbon yang lebih panjang dari sebelumnya. Nah, ini terjadi seterusnya, bisa sampai N-nya ini itu lebih dari ribuan, ya, ribuan, bisa menjadi molekul yang sangat panjang. Nah, rantai karbon ini terus tumbuh memanjang sampai terjadi reaksi terminasi atau pengakhiran rantai radikal, ya. Jadi terminasi itu, kalau teman-teman belum tahu, itu adalah penggabungan dua radikal sehingga tidak ada lagi radikal yang terbentuk dan reaksi radikalnya itu bakalan berhenti atau tamat, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa suatu rantai panjang dari karbon yang akan terbentuk dengan cara ini itu biasanya adalah rantai yang panjang. Kenapa? Karena ini akan terus mengadisi pada senyawa etilena yang lain, sehingga yang memanjang adalah karbon-karbonnya, sehingga menghasilkan suatu molekul panjang tanpa ada suatu cabang. Namun tidak selalu demikian. Ternyata suatu karbon polimer yang tumbuh dapat memisahkan atom hidrogen dari punggungnya. Kira-kira demikian, sehingga mengakibatkan percabangan rantai. Ingat, suatu polimerisasi itu menghasilkan suatu rantai yang sangat panjang sehingga bisa menjadi ribuan, ya. Nah, anggap saja ada satu hidrogen di sini, kemudian satu radikal yang tadi yang ada di sini itu mampu mengambil dari hidrogen yang ada pada punggung karbon, ya. Sehingga di sini menjadi CH3, ya, bakalan menjadi CH3, dan yang ada di sini itu menghasilkan suatu radikal yang baru sehingga bisa terjadi polimerisasi dengan suatu etilena. Nah, dengan radikal yang ada pada punggung rantai karbon ini itu menghasilkan suatu rantai yang menghasilkan cabang, ya. Nah, derajat percabangan rantai dan sifat struktur polimer lainnya itu sering dapat dikendalikan melalui pemilihan katalis dan kondisi reaksi. Jadi terjadinya percabangan ini itu bisa dikendalikan dengan pemilihan katalis yang baik dengan kondisi reaksi yang sesuai. Nah, hasil dari polimerisasi itu disebut dengan molekul polietilena. Molekul polietilena pada dasarnya adalah molekul jenuh, ya. Molekul jenuh berarti dia termasuk alkana, meskipun namanya itu polietilena, yaitu khas untuk senyawa alkena, namun tetap merupakan suatu molekul yang jenuh dan umumnya terdiri dari gugus-gugus CH2 yang saling berhubungan. Polietilena yang dibuat dengan cara ini itu sifatnya memiliki warna yang bening,
dan digunakan dalam pengemasan dan film. Contohnya itu untuk lemari pendingin. Itu biasanya menggunakan suatu polimer polietilena dan kantong belanja tadi. Oke, jadi sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai banyak polimer dengan cara yang berbeda atau metode yang berbeda. Ada metode anionik dan ada metode kationik. Oke, sekian dari saya. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada video yang berjudul mengenai senyawa alkena, yaitu reaksi oksidasi pada senyawa alkena. Nah, pada umumnya alkena itu lebih mudah dioksidasi dibanding dengan senyawa alkana oleh reagen pengoksidasi. Nah, reagen ini atau agen pengoksidasi ini itu menyerang elektron pi yang ada pada senyawa alkena, menghasilkan suatu senyawa 1,2 diol. Nah, reaksi ini itu bermanfaat sebagai uji kimia untuk mengetahui apakah senyawa ini termasuk senyawa termasuk senyawa hidrokarbon jenuh ataupun tak jenuh, atau juga untuk digunakan sebagai sintesis lanjutan dengan bahan dasar alkena. Nah, metode yang digunakan untuk mengoksidasi senyawa alkena itu dengan menggunakan KMNO4 atau kalium permanganat dan osmium tetraoksida. Nah, kedua reagen ini itu mengoksidasi senyawa alkena menghasilkan senyawa 1,2 diol. Ya, senyawa 1,2 diol atau dua gugus hidroksi yang terikat pada karbon 1 dan karbon 2 atau bersebelahan. Biasa kami sebut dengan visinal diol. Sama ya. Jadi baik KMNO4 maupun tetraoksida, osmium tetraoksida itu sama-sama menghasilkan senyawa diol. Ya. Nah, senyawa diol yang paling umum atau yang paling penting itu adalah senyawa etilen glikol, di mana etilen glikol ini dipakai pada radiator mobil untuk sebagai zat anti beku pada radiator mobil tersebut. Nah, perbedaannya KMNO4 ini itu suatu oksidator yang sangat kuat. Saking kuatnya, senyawa 1,2 diol itu yang teroksidasi itu bakalan teroksidasi lebih lanjut. Namun, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan KMNO4 KMNO4 yang cair, kemudian dalam keadaan dingin dan dalam keadaan basah. KMNO4 sendiri itu bakalan tereduksi dari plus 7 menjadi plus 4. Dan osmium tetraoksida itu dari plus 8 menjadi plus 6. Ya. Jadi plus 6 untuk H2SOSO4 itu plus 6. Nah, untuk osmium tetraoksida itu sebenarnya memberikan rendamen yang lebih tinggi dibanding dengan KMNO4. Namun, osmium tetraoksida ini itu bersifat toksik atau sangat berbahaya dan mudah sekali menguap. Osmium tetraoksida ini bahkan bisa mengoksidasi senyawa retinol yang ada pada mata, sehingga menyebabkan mata itu menjadi gelap atau bisa terjadi kebutaan. Jadi sangat berbahaya untuk menggunakan osmium tetraoksida itu tanpa perlakuan khusus dibanding dengan KMNO4. Meskipun KMNO4 itu memiliki rendamen yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan osmium tetraoksida. Nah, KMNO4 itu sifatnya regioselektif. Jadi bersifat sebagai regioselektif. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya alkena itu dioksidasi oleh KMNO4
menghasilkan senyawa 1,2 diol, atau osmium tetraoksida menghasilkan senyawa 1,2 diol. Oke, untuk mekanismenya itu seperti ini. Oke, yang pertama, osmium tetraoksida. Ketika suatu propena direaksikan dengan osmium tetraoksida, apakah yang bakalan terjadi? Oke, yang terjadi itu bakalan bereaksi menghasilkan senyawa 1,2 diol dengan mekanisme seperti ini. Oke, pertama-tama, elektron Pi yang ada pada alkena itu bakalan menyerang oksigen yang ada pada osmium tetraoksida, kemudian dia masuk. Jadi langkah pertama, langkah kedua, kemudian langkah ketiga bakalan menyerang karbokation yang bakalan terjadi pada karbon sekunder ini. Ingat kestabilan karbokation. Oke, bakalan menghasilkan suatu senyawa yang seperti ini. Oke, jadi hasilnya bakalan menjadi osmium ester, jadi senyawa osmium ester. Nah, jadi senyawa antara ini untuk menghasilkan suatu senyawa glikol itu osmium ester ini, untuk memisahkan esternya itu dengan cara hidrolisis sama dengan esterifikasi, yaitu dalam keadaan basa dan ada air. Oke, jadi basa ini bakalan menyerang osmium tetraoksida atau osmium ester ini itu untuk melepaskan gugus oksigen. Jadi bakalan seperti ini. Kemudian O di sini itu karena bermuatan negatif itu bakalan mengambil hidrogen yang ada pada air, sehingga menghasilkan suatu senyawa atau menghasilkan gugus hidroksil. Oke, setelah seperti ini, kemudian gugus hidroksil kembali menyerang ini senyawa ester ini untuk melepaskan oksigen yang ada yang masih terikat pada zat pengoksidator, menghasilkan suatu senyawa 1,2 diol dengan cara yang sama untuk melepaskan oksigen yang pertama. Kemudian ini ada air. Menghasilkan senyawa. Jadi menghasilkan suatu senyawa diol ditambah dengan osmium yang memiliki bilangan oksidasi 6. Jadi osmium di sini itu osmium tetraoksida itu tereduksi dari plus 8 menjadi plus 6 dengan menghasilkan suatu senyawa senyawa diol atau visinal diol. Oke, itulah mekanisme reaksi untuk senyawa alkena untuk zat pengoksidator osmium tetraoksida. Nah, untuk selanjutnya itu mekanisme reaksi dari senyawa alkena menggunakan KMnO4. Oke. Jadi KMnO4 sebenarnya itu bereaksi dengan alkena dengan cara yang sama. Jadi sama saja dengan osmium tetraoksida, di mana pertama-tama elektron Pi itu menyerang ini, kemudian masuk kedua, kemudian seperti ini. Jadi bakalan sama dengan osmium tetraoksida, cuma yang membedakan itu KMnO4 itu dari positif 8 menjadi Mn
O2, yang mana MnO2 ini itu bermuatan unsur mangan pada MnO2 itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan plus 4. Jadi tereduksi jadi dari plus 8 menjadi plus 4 dengan zat antara itu manganat ester. Kemudian dihidrolisis sama dengan osmium tetraoksida. Ingat keadaannya itu harus dalam KMNO4 yang cair, kemudian juga dalam keadaan dingin dan basah. Sehingga diol yang dihasilkan atau 1,2 diol itu yang dihasilkan itu tidak teroksidasi lebih lanjut. Jadi seperti itu teman-teman untuk mekanisme oksidasinya. Jadi sama saja. Itu saja untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan atau lain hal. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada video yang berjudul ozonolisis alkena. Ozonolisis ini adalah suatu reaksi di mana alkena itu bereaksi dengan ozon. Reaksi ini merupakan suatu reaksi oksidasi yang melibatkan pemutusan ikatan C rangkap 2 C alkena. Jadi reaksi antara ozon dengan alkena. Ozon itu dihasilkan dengan cara melewatkan oksigen pada arus listrik bervoltase tinggi. Kemudian aliran gas yang dihasilkan itu kemudian dihembuskan pada suhu rendah ke dalam larutan alkena dalam pelarut yang lembab seperti di klorometana atau di MSO, dimetil sulfida. Reaksi ozonolisis bisa menghasilkan suatu produk yang berupa aldehid, yaitu aldehid atau suatu keton, itu senyawa keton, 2 keton ya, tergantung dari alkil yang terdapat pada alkena. Sini saya tulis R1, R2, R3, R4. Pertama-tama alkena itu bereaksi dengan dengan ozon itu menghasilkan suatu zat antara atau intermediate, yaitu senyawa molozonida atau ozon primer yang kemudian mengalami pemutusan cincin membentuk karbonil oksida, menghasilkan suatu karbonil ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa molozonida ini itu sangat reaktif. Itu karena ketika diisolasi senyawa ini itu mampu meledak, sehingga karena kereaktifannya itu maka molozonida ini atau zat antara ini itu bakalan cepat bertata ulang atau mengalami penataan ulang menghasilkan suatu senyawa ozonida. Kemudian pembentukan ozonida ini kemudian bereaksi dengan dimetil sulfoksida atau zat reduksi yang lain. Di sini saya pakai Zn dalam serbuk Zn kemudian dalam larutan berair atau yang dalam keadaan asam. Bisa juga pakai di MSO. Jadi salah satunya saja zat yang produksi. Reduktor ini atau Zn ini itu mereduksi ozonida menghasilkan suatu senyawa karbonil. Kemudian satu lagi juga senyawa karbonil tergantung dari alkil yang terikat pada senyawa alkena. Jadi seperti itu. Jadi mula-mula kalau mau lebih mudahnya itu ketika suatu alkena direaksikan dengan ozon itu bakalan menghasilkan suatu senyawa karbonil. Jadi tergantung dari alkil apa yang terikat
ya, alkil apa yang terikat pada alkena. Contoh, jika kita kasih suatu alkil H ya pada R1-nya, jika kita kasih H itu pada alkil 1 dan R2 tetap, ini alkil ya, itu kita putuskan dulu, kemudian tambahkan oksigen ke dalam rantai alkena yang diputus tadi, menghasilkan suatu senyawa aldehid gitu ya, dan suatu senyawa keton gitu ya. Jadi tergantung dari apa yang terikat pada rantai rangkap 2. Oke. Nah, bagaimana kalau senyawa lain atau senyawa alkena siklo? Oke, kita akan contohkan. Itu intinya di sini adalah ketika ada gugus alkena itu langsung saja dipisahkan, kemudian tambahkan oksigen yang berasal dari ozon tadi. Oke, jadi kita putuskan di sini, kemudian pemutusan itu terikat suatu karbonil gitu ya. Jadi ketika direaksikan dengan ozon itu menghasilkan suatu senyawa seperti ini. Kemudian seperti ini ya. Jadi ya cara cepatnya seperti itu ya, dengan dalam reduksi Zn dalam keadaan berair yang asam ya. Nah, mudah saja teman-teman ya. Jadi putuskan ikatan pi-nya, kemudian membentuk suatu senyawa karbonil, 2 karbonil pada 2 karbon yang terikat rantai 2. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana sih langkah-langkah dari proses mulai dari pemutusan ikatan pi menghasilkan suatu senyawa molozonida, kemudian ozonida, sehingga menghasilkan 2 senyawa karbonil, tergantung kalau R-nya itu R1, R2-nya itu atau salah satunya itu H, maka senyawa yang dihasilkan adalah aldehid. Nah, kalau R3 atau R4-nya itu alkil, maka yang dihasilkan adalah suatu senyawa keton. Di sini kita punya contoh yaitu senyawa propena. Oke. Jadi mula-mula propena ini gitu ya. Jadi mekanisme reaksi. Oke, nah mekanisme reaksinya ini itu seperti ini teman-teman gitu ya. Oke. Pertama-tama CH2-nya dulu gitu ya. Nah, senyawa ini itu pasti bakalan menghasilkan suatu aldehid. Kenapa? Karena ketika kita potong suatu alkenanya itu bakalan ketika kita potong kemudian R1 itu kita ganti H, maka senyawa yang dihasilkan itu seperti senyawa yang dihasilkan itu bakalan menghasilkan suatu senyawa aldehid ya. Itu senyawa aldehid. Oke, pertama-tama ozon itu bereaksi dengan, kita tahu bahwa alkena itu adalah suatu nukleofilik, kaya akan elektron. Kemudian yang positif ini itu kemudian alkena ini bakalan mencari suatu pusat yang bermuatan positif. Nah, di sini adalah suatu oksigen yang bermuatan positif. Nah, di sini juga itu perlu diketahui bahwa bermuatan parsial positif. Kenapa? Karena elektron yang ada pada oksigen ini itu tertarik ke atau terpolarisasi elektronnya ke yang bermuatan positif, sehingga oksigen sini juga itu bermuatan parsial positif. Jadi rangkap 2 ini bakalan menyerang suatu oksigen yang ada di sini, kemudian membentuk suatu seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kemudian di sini karena ikatannya dilepas, maka karbon di sini bermuatan bermuatan positif. Kenapa? Karena memiliki orbital p yang kosong, elektronnya sudah dipakai untuk berikatan. Nah, kemudian oksigen yang bermuatan negatif ini itu juga bertindak sebagai nukleofilik, dan karbon di sini bertindak sebagai
elektrofilik, sehingga nukleofilik bakalan menyerang suatu pusat yang bermuatan positif, menghasilkan suatu senyawa yang ini adalah suatu zat suatu zat antara yang sangat reaktif, karena ketika diisolasi senyawa ini itu bakalan mudah meledak, makanya senyawa molozonida ini itu bakalan segera melakukan penataan ulang dengan cara seperti ini, jadi ini maaf ya, saya pakai warna lain saja. Pertama-tama pasangan elektron bebas oksigen itu masuk, kemudian masuk ke seperti ini. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Ini adalah langkah ya. Saya tulis langkah. Kemudian saya tulis seperti ini. Menghasilkan suatu senyawa karbonil dan suatu senyawa karbonil oksida. Ini bermuatan positif, kemudian ini bermuatan negatif. Nah, kemudian reaksi ini itu senyawa ini kemudian bereaksi. Pertama-tama ini oksigen yang bermuatan negatif ini itu menyerang suatu karbonil. Kemudian naik menghasilkan suatu ikatan yang baru antara C dan O. Ini saya balik. Gimana ya cara buatnya? Jadi seperti ini. Kemudian ini. Kemudian ini terikat ke C. Dan ini ya seperti ini ya. Nah, ini bermuatan positif. Nah, setelah itu karena karena di sini bermuatan positif dan oksigen di sini bermuatan negatif, maka bakalan negatif ini itu yang berperan sebagai nukleofilik bakalan menyerang suatu karbon yang bermuatan parsial positif karena efek dari induksi elektron dari karbon ke oksigen yang bermuatan positif. Jadi bakalan menyerang suatu karbon, menghasilkan senyawa yang ini oksigen, kemudian ada karbon, dan karbon ini jadi senyawa ini itu menghasilkan suatu senyawa ozonida. Jadi ini C, saya tulis C nya sama. Ozonida. Nah, biasanya ozonida ini itu langsung direaksikan dengan zat reduksi. Umumnya itu zinc dalam keadaan asam atau memakai demiso. Nah, menghasilkan suatu senyawa karbonil sebagai produk yang ingin diisolasi. Jadi ada Zn ini itu mengalami menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Nah, elektron inilah yang dipakai untuk dikirimkan ke oksigen yang ada di sini sehingga menghasilkan suatu senyawa karbonil. Menghasilkan, jadi ini nomor 1, ini 2, ini 3, kemudian ini 4.
Oke, menghasilkan suatu senyawa yang seperti ini. Jadi pertama-tama ini karbonil yang pertama, kemudian karbonil yang kedua, kemudian ditambah lagi Zn2 plus O2 minus atau ZNO, Nah, tergantung R-nya. R-nya di sini tadi itu karena karena propena itu memiliki 2 hidrogen yang terikat. Jadi yang dihasilkan adalah suatu senyawa aldehid. Nah, lebih tepatnya dihasilkan formaldehid dan satu lagi itu tadi seperti ini. Dan dihasilkan suatu senyawa aldehid, Nah, sama dengan ini sama dengan ini. Oke, itulah tadi mekanisme reaksi ozonolisis, Jadi pertama-tama itu menghasilkan suatu zat antara molozonida. Nah, molozonida ini itu zat yang sangat reaktif yang apabila diisolasi itu bakalan meledak. Nah, oleh karena itu molozonida ini itu bakalan cepat bertata ulang menghasilkan suatu senyawa ozonida. Setelah itu ozonida ini itu bakalan tereduksi oleh logam atau serbuk Zn kemudian menghasilkan suatu senyawa formaldehid dan aldehid yang lain. Oke, sekian teman-teman, semoga ada manfaatnya. Maafkan saya karena tulisan saya tidak terlalu baik. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat teman-teman. Nah, ketemu lagi dengan saya pada video yang berjudul reaksi hidroborasi pada senyawa alkena. Mengapa hidroborasi ini dibahas terpisah? Itu karena hidroborasi ini itu mengalami adisi secara berbeda dan dengan reagen yang berbeda. Reagen yang dipakai itu boron hidrida. Boron hidrida ini itu berbeda dari senyawa yang lain, di mana boron hidrida ini itu mengalami elektron yang ada di sekitarnya atau elektron ikatannya itu tidak sampai pada oktet, atau boron hidrida ini hanya dikelilingi oleh 6 elektron. Nah, keunikan yang lain yaitu terdapat pada hidrogennya. Nah, hidrogen biasanya itu mengemban muatan parsial positif. Namun pada boron hidrida ini, hidrogen itu mengemban muatan parsial negatif dan boron yang mengembang muatan parsial positif. Nah, mengapa demikian? Karena hidrogen ini itu memiliki nilai elektronegativitas yang lebih besar dibanding B. Untuk elektronegativitas hidrogen itu 2,1 dan B itu di bawah dari 2,1. Sehingga hidrogen itu lebih elektronegatif dibanding boron. Sehingga pula elektron yang ada pada boron itu lebih tertarik kepada hidrogen sehingga boron itu mengembang muatan parsial positif dan hidrogen mengembang muatan parsial negatif. Sehingga hidrogen ini itu sebagai nukleofil, yaitu yang mencintai pusat yang bermuatan positif, dan yang boron itu berperan sebagai elektrofilik atau yang mencintai elektron, berarti kekurangan elektron. Nah,
Hidroborasi alkena itu ditemukan pertama oleh Profesor Herbert C. Brown pada Purdue University. Nah, reaksi ini itu sangat berguna sehingga karya Brown ini itu dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1979. Contoh praktis pada reaksi hidroborasi yaitu pada senyawa di bawah ini, ya. Jadi yang pertama, alkena kita ketahui itu memiliki muatan memiliki rapatan elektron yang lebih besar daripada ikatan sigma sehingga berperan sebagai nukleofil. Jadi alkena ini berperan sebagai nukleofil. Di mana nukleofilik ini nantinya akan menyerang pusat yang bermuatan positif. Nah, yang bermuatan positif di sini yaitu boron, dan yang bermuatan negatif itu hidrida. Jadi boron ini berperan sebagai elektrofil. Nah, sebenarnya adisi ini itu sama dengan adisi yang biasanya pada normal alkena. Nah, namun reaksi ini itu berlangsung secara serempak, tidak secara terpisah tapi serempak. Ketika nukleofilik menyerang elektrofilik, nah nukleofilik lain menyerang elektrofilik yang lain. Contoh pada senyawa ini yaitu senyawa alkena ini itu ketika bereaksi dengan boron hidrida maka menghasilkan suatu senyawa alkana di mana satu hidrogen dari boron hidrida yang bermuatan positif itu menyerang inti yang bermuatan positif karbon pada nukleofilik pada alkena. Kemudian alkena ini yang elektron P itu menyerang boron sehingga terbentuk ikatan antara karbon dengan unsur boron, ya. Nah, untuk mekanismenya itu seperti ini. Jadi pertama-tama ikatan P itu menyerang suatu unsur yang memiliki muatan parsial positif yaitu boron. Nah, setelah diserang juga ternyata hidrogen yang bermuatan parsial itu langsung menyerang karbon yang ada di sebelahnya atau yang nantinya karbon itu bermuatan positif. Jadi hadisi ini itu berlangsung secara serempak sehingga menghasilkan suatu keadaan transisi seperti ini. Jadi ini adalah keadaan transisi, di mana keadaan transisi ini itu tidak bisa dipisahkan, sehingga akan bereaksi lebih lanjut menghasilkan senyawa yang seperti ini. Jadi pada keadaan transisi ini yaitu ketika suatu ikatan P menyerang boron itu terbentuk ikatan parsial antara karbon dengan boron dan ikatan parsial pula itu bakalan terbentuk antara hidrogen yang bakalan dilepas oleh boron yang bermuatan parsial negatif atau yang berperan sebagai nukleofilik itu akan menyerang suatu karbon yang bermuatan parsial positif ketika elektron P dipakai berikatan sehingga menghasilkan suatu ikatan yang baru yaitu ikatan antara hidrogen dengan karbon yang berikatan sigma dan ikatan antara karbon yang satunya dengan boron, ya. Jadi sama seperti adisi seperti biasanya, yaitu awalnya pemutusan ikatan P untuk menghasilkan dua ikatan sigma yang baru. Nah, boron di sini itu memiliki sisa dua hidrogen. Nah,
karena terdapat 3 hidrogen pada boron hidrida, itu maka ikatan antara B dan H-nya itu bisa diganti dengan alkena yang lain. Nah, contoh pada suatu senyawa propena ketika direaksikan dengan boron hidrida, itu bakalan bereaksi lebih lanjut menggantikan seluruh hidrogen yang ada pada boron dengan suatu alkena, menghasilkan suatu trialkil borana. Trialkil borana. Jadi ada 3 alkil yang terikat pada unsur boron. Jadi trialkil borana. Nah, untuk mekanisme reaksinya itu sama dengan mekanisme yang tadi. Jadi terjadi keadaan transisi dulu antara melepaskan pemutusan ikatan Pi dan pembentukan ikatan sigma yang 2 ikatan sigma yang baru. Namun trialkil borana ini itu biasanya tidak diisolasi atau tidak dipisahkan untuk diambil, namun biasanya diolah lebih lanjut dengan reagen yang lain. Itu contohnya reagen peroksida. Jika direaksikan dengan peroksida dan dalam keadaan basah, maka menghasilkan suatu senyawa alkohol. Ini adalah contoh dari reaksi lanjut dari trialkil borana. Nah, trialkil borana ini, dia nyambung. Nah, trialkil borana ini itu bakalan bereaksi dengan H2O2 dalam keadaan basah, di mana keadaan ini juga itu memerlukan larut tetrahidrofuran atau THF, menghasilkan suatu senyawa alkohol, yaitu propanol dan natrium dan Na2BO3 sebanyak 2 molekul, dan juga dilepaskan molekul air. Nah, untuk mekanismenya yaitu seperti ini. Pertama-tama H2O2 Nah, kemudian H2O2 ion peroksida ini itu bereaksi dengan boron. Boron ini karena menerima satu pasang elektron berarti bermuatan negatif. Nah, setelah itu karena mengembang muatan negatif, maka senyawa ini itu tidak stabil sehingga bakalan bereaksi lebih lanjut itu menghasilkan suatu senyawa alkohol, yaitu seperti ini. Nah, setelah itu kemudian hidroksida tadi yang dilepas itu kemudian menyerang kembali boron yang masih memiliki orbital P yang kosong. Kemudian gugus OCH3 ini bakalan lepas, Setelah seperti ini, C3H7O ini, O- ini itu bakalan mengambil hidrogen yang ada pada air, sehingga menghasilkan suatu senyawa alkohol. Jadi bakalan dihasilkan C3H7OH. Jadi trialkil borana ini itu sangat penting untuk menghasilkan suatu senyawa alkohol. Dalam hal ini itu dihasilkan propanol. Oke. Nah, itu untuk satu alkil yang lepas. Nah, apabila ada 3 molekul
3 molekul H2O2 atau peroksida dan 3 NaOH, maka bakalan menghasilkan 3 molekul propanol ya. Kemudian menghasilkan 2 molekul natrium borat. Oke, sekian dari saya untuk reaksi hidroborasi alkena. Jika ada keliru silakan komen atau berikan masukan yang membangun. Oke, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.